Sekarang kita lanjutkan dengan spesiasi ya, atau pembentukan spesies ya. Nah, pembentukan spesies ini dapat terjadi karena geographic isolation. Jadi ada isolasi secara geografis. Ya, nah, seperti pada skema di sini ya ada populasi serigala yang kemudian dia terpisah ke utara dan ke selatan. Ya, nah, terpisahnya ini dia berada pada lingkungan yang berbeda. Ya, nah, lingkungan yang berbeda ini menyebabkan adanya tekanan yang selektif, ya, sehingga dia menjadi dua spesies yang berbeda. Ya, yang di utara itu memiliki bulu yang lebih tebal, sedangkan yang di selatan itu dia lebih beradaptasi terhadap panas, jadi dia bulunya tidak terlalu tebal. Nah, spesiasi secara geographic isolation ini ada 4 macam. Yang pertama adalah allopatrik ya. Jadi allopatrik ini terbentuk karena adanya barrier, jadi adanya penghalang ya. Pada saat awalnya dia satu populasi original yang kemudian ada barrier sehingga terbentuklah dua daerah ya, dua site. Nah, kemudian masing-masing site itu jadi ini yang site yang kiri dia kawin dengan yang di kiri saja, yang di kanan kawin dengan yang di kanan saja ya. Nah, lama-lama akhirnya mereka menjadi dua spesies yang berbeda dan terjadi isolasi reproduktif. Jadi dia tidak dapat kawin. Jadi kalaupun dia nantinya ada kontak di sini, dia tidak dapat kawin. Jadi dia sudah menjadi dua spesies yang berbeda. Ingat kemarin definisi spesies konsep ya. Jadi spesies konsep yang biological spesies konsep kan kalau dia spesies yang sama kalau dia dapat kawin dan menghasilkan keturunan. Nah, kemudian yang kedua adalah peripatrik. Jadi peripatrik ini terbentuk apa ya? Jadi ada nis baru yang terbentuk ya, dan dia terpisah dari daerah awalnya di sini. Ya, karena dia terpisah ini maka dia terjadi isolasi reproduktif juga. Jadi dia akhirnya menjadi dua spesies yang berbeda. Nah, kalau parapetrik ini dia parapetrik ini eh, pemisahannya itu hanya parsial saja. Jadi pemisahannya tidak seperti ini. Kalau ini kan dia benar-benar lepas ya. Nah, di sini dia parsial saja, tapi terjadi juga isolasi reproduktif. Jadi dia hanya kawin di sini saja, ini kawin di sini sehingga menjadi dua spesies yang berbeda. Eh, Kemudian yang terakhir adalah yang simpatrik. Nah, kalau simpatrik ini dia terjadinya itu pada eh, lokasi geografik yang sama. Jadi ini munculnya spesies yang baru itu adalah dari lokasi geografis yang sama. Nah, dia terjadi karena adanya genetik polimorfisme. Jadi adanya polimorfisme genetik yang tinggi sehingga menyebabkan dia eh, akhirnya terjadi isolasi reproduktif. Jadi yang walaupun dia di dalam satu lokasi geografis. Ketika terjadi isolasi reproduktif ya sudah dia tidak tidak lagi disebut sebagai spesies yang sama. Jadi itu spesiasi ya. Nah, kemudian kembali ke masalah pohon filogenetik ya. Jadi kita membaca pohon ini misalnya, jadi kita membaca dengan mengatakan bahwa B dan C lebih dekat dibandingkan dengan B ke A atau C ke A ya. Karena di sini dia punya nenek moyang bersama yang hanya dimiliki oleh B dan C. Jadi A itu tidak punya. Ya, jadi B dan C itu berbagi karakter homologi yang tidak dimiliki oleh A.
Tapi baik A, B, C dia punya eh, nenek moyang bersama di sini. Nah, pemisahan antara A dengan B dan C terjadi sebelum pemisahan B dan C. Jadi pemisahan A dengan B dan C itu terjadi lebih dulu, ya, sebelum pemisahan B dan C. Jadi di sini dia sudah terpisah. Ini ada nenek moyang bersama, tapi dia terpisah dulu menjadi A. Baru kemudian nanti B terpisah dengan C. Nah, teori filogenetik ini kan dia tadi kita sudah mengatakan bahwa melibatkan evolusi, jadi memperhatikan faktor evolusi. Jadi di dalam filogenetik itu eh, kita memperhatikan adanya common ancestor, jadi adanya nenek moyang bersama yang dimiliki. Ya, kelompok dari organisme yang memiliki kesamaan diturunkan dari sebuah common ancestor. Jadi tujuannya itu adalah untuk menelusuri kembali kejadian-kejadian evolusioner. Kemudian pengamatannya dengan cara apa? Jadi karakteristik yang dapat diamati ya morfologi, biokimia, genetik. Nah, genetik inilah yang sekarang paling banyak digunakan ya, jadi dengan menggunakan DNA. Di data molekuler ya, sekuen DNA dan protein. Protein sebenarnya agak jarang sih ya sekarang. Kalau dulu-dulu banyak digunakan protein, penanda protein. Nah, sekarang lebih banyak sekuen DNA. Jadi itu merupakan bagian yang paling sering diukur. Nah, ini mengingatkan kembali pelajaran biologi molekuler ya. Dari DNA ini dogma genetik kan, dari DNA mengalami replikasi jadi DNA, kemudian transkripsi jadi RNA, lalu RNA translasi menjadi protein. Nah, kalau melihat gambar ini berarti ini adalah eukariot ya, terjadi pada eukariot karena di sini ada selubung nuklear, jadi ada nuklear envelope di sini. Ya, jadi replikasi dan transkripsi terjadi dalam nukleus, kemudian translasinya terjadi di sitoplasma. Jadi itu pada eukariot. Nah, DNA itu terdiri dari gula basa fosfat kan, dari basanya ada 4 macam, dari purin ya, dan pirimidin. Nah, mutasi dapat terjadi dari purin ke purin, dari pirimidin ke pirimidin, yaitu disebut dengan transisi. Sedangkan kalau dari purin ke pirimidin atau dari pirimidin ke purin sebaliknya ya, itu disebut sebagai transversi. Nah, gambar ini mencontohkan hubungan kekerabatan antara manusia ya, dengan kerabat-kerabat dekatnya di sini. Pohon ya, pohon itu ada cabangnya ya, ada daun-daunnya gitu. Nah, ini takson-takson ini merupakan daun-daunnya ya. Kemudian ada eksternal, jadi ada cabang eksternal, ada cabang internal. Nah, kemudian dan dalam pohon filogenetik itu ada yang disebut sebagai outgroup, lalu ada ingroup. Ya, ingroup ini adalah kelompok dari takson yang kita pelajari. Sedangkan outgroup ini yang di luarnya. Ya, jadi outgroup ini digunakan sebagai titik pembanding terhadap ingroup. Ya. Jadi ini adalah yang dipelajari, sedangkan outgroup ini yang di luarnya. Jadi dia sebagai pembandingnya. Dan outgroup ini merupakan organisme yang berkerabat jauh dengan ingroup. Nah, tapi biasanya dia masih dalam satu famili gitu ya. Misalnya saya
dulu mengerjakan in groupnya ini adalah Leucadendron. Leucadendron itu terdiri dari banyak spesies, Leucadendron salignum, Leucadendron discolor misalnya. Nah itu adalah in groupnya, sedangkan out groupnya saya pakai Banksia. Nah Banksia dan Leucadendron itu masih dalam satu famili. Jadi seperti itu contohnya. Ya, nah kalau sister taxa ini adalah takson yang berkerabat paling dekat. Ya, jadi yang paling dekat ini disebut sebagai sister taxa. Lalu ada polifili. Ya. Polifili ini misalnya kita membandingkan kelompok ini ya dengan yang di sini. Jadi dia muncul dari nenek moyang yang berbeda. Di sini kan ada nenek moyangnya memunculkan kelompok yang ini. Di sini ada nenek moyangnya ya, memunculkan kelompok yang ini. Jadi dia dari lebih dari satu nenek moyang. Kalau ini parafili, jadi dia dari satu nenek moyang sebenarnya ini kalau kita lihat di sini, tetapi dia tidak ada yang di-exclude gitu, jadi ada yang dikeluarkan, ada yang tidak digunakan lah sebagai perbandingan. Nah, kemudian politomi. Ya, politomi ini artinya taksa atau takson tersebut tidak resolve dengan baik. Jadi takson tersebut tidak dapat dibedakan ya. Jadi ini masih sama dalam terletak pada satu garis, itu disebut dengan politomi. Nah, gambar ini mungkin lebih jelas ya, dan tadi monofiletik juga belum kita bahas. Ya, monofiletik itu artinya dia berasal dari satu single ancestor. Jadi kalau kita melihat kelompok ini D, E, dan GH, maka dia merupakan monofili, ya, monofiletik, karena ada nenek moyangnya di sini, ya, ada single ancestornya di sini. Nah, sedangkan kalau polifili kayak tadi ya, polifiletik kita membandingkan antara E dan G. Ya, jadi kalau E dan G misalnya dinarasikan dalam pembahasan gitu, misalnya menulis pembahasan, maka kita membahas bahwa spesies E dan spesies G itu adalah polifiletik. Itu karena dia muncul dari nenek moyang yang berbeda di sini ya. Jadi ini more than one ancestor. Di sini dia C ini memunculkan E, ya, F ini memunculkan G. Kemudian ini yang parafiletik, ya, jadi parafiletik itu melibatkan most recent ancestor, jadi ada nenek moyang bersamanya di sini kan. Ini sebenarnya kan A, B, dan C punya nenek moyang bersama di sini, ya. Tetapi tidak semuanya lah yang dilibatkan. Jadi hanya membandingkan antara A dan B. Jadi kalau kondisi seperti ini kita mengatakan A dan B ini adalah parafiletik. Ini C-nya ya di exclude. Jadi di sini dikatakan jadi kelompok ini adalah parafiletik. Ya. Jadi dia sebenarnya similar dengan monofiletik. Kalau monofiletik berarti C-nya termasuk. Tapi kalau dalam parafiletik C ini tidak masuk. Jadi some descendant ini di exclude. Nah ini contoh yang politomi tadi ya. Politomi dia tidak bisa dibedakan. Ini dia tidak terletak pada satu garis lurus. Jadi tidak resolusinya tidak bagus gitu. Tidak dapat memisahkan antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Itu disebut dengan politomi.